Taman kota, kebutuhan dasar yang belum terpenuhi di Timika. Meski merupakan salah satu daerah yang kaya akan sumber daya alam, namun di balik kemajuan ekonomi terdapat kekurangan yang signifikan dalam penyediaan ruang publik. Taman kota, sebuah fasilitas yang seharusnya menjadi simbol kebersamaan dan keindahan, namun belum menjadi kenyataan. Kurangnya taman kota ini berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Mereka kekurangan tempat untuk berkumpul, bermain, dan berkreasi. Taman kota itu sangat teramat penting karena yang kita lihat ya, di Timika sendiri nih masyarakat ini punya jiwa sosial yang sangat tinggi. Jadi kalau Gen Z senang dengan media sosial, membuat konten, saya pikir adanya taman kota ini akan membuka kreativitas yang lebih banyak lagi. Hal itu kita bisa lihat kalau macam malam minggu atau hari minggu sore di Pagar Kuning atau di Petrosi itu sangat tinggi sekali jiwa sosialnya masyarakat di Timika. Juga salah satu tempat yang ramai dikunjungi oleh anak-anak muda, orang tua, dan ya masyarakat di Timika lah. Menurut saya sebagai seorang Gen Z, taman kota di Timika itu sangat teramat penting. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah setempat telah berupaya meningkatkan infrastruktur dan fasilitas umum. Namun, taman kota masih belum menjadi prioritas. Taman kota bukan hanya sekedar ruang terbuka hijau, melainkan menjadi tempat berkumpul, berkomunitas, dan berkreasi. Nah, di Timika sendiri belum punya taman kota yang memadai, membuat kita kekurangan ruang terbuka hijau. Nah, bagaimana tanggapan Gen Z terkait hal tersebut? Yuk simak bersama. Hai guys, perkenalkan nama saya Yulia Maria Sayori. Saat ini saya merupakan mahasiswa semester 8 dengan jurusan Ekonomi Pembangunan dari Setia Jambatan Bulan Timika, dan saat ini saya berada di Papua 60 Detik Zona Gen Z. Oke, Yulia. Nah, menurut Yulia, mengapa sampai saat ini Timika belum punya taman kota? Kalau menurut saya sendiri sampai saat ini Timika belum mempunyai taman kota karena lahan yang terbatas tentunya, dan kita lihat dari namanya saja taman kota otomatis dia harus berada di tengah-tengah kota, sedangkan kita lihat sendiri di Timika sudah sangat teramat padat. Jadi alasan yang pertama mungkin karena lahan yang terbatas dan juga tata kota yang dari awal sebenarnya sudah salah, mungkin begitu. Menurut saya kenapa Timika belum ada taman kota, karena pemerintah belum memberikan perhatian penuh terhadap pembangunan untuk taman kota di Kabupaten Timika, kayak begitu. Karena menurut referensi yang kita baca, agenda untuk taman kota ini sebenarnya sudah pernah diwacanakan, tapi sampai saat ini belum pernah terrealisasi, seperti itu. Timika ini belum ada taman kota ya karena belum ada inisiatif dari pemerintah mungkin, jadi ya mereka belum bisa membuat taman kota di pusat kota kita ini. Oke, nah menurut kamu sebagai Gen Z, seberapa penting adanya taman kota di Timika? Kenapa itu perlu bagi Gen Z? Kalau menurut saya ya sebagai Gen Z, taman kota itu sangat teramat penting karena yang kita lihat ya, di Timika sendiri nih masyarakat ini punya jiwa sosial yang sangat tinggi. Hal itu kita bisa lihat kalau macam malam minggu atau hari minggu sore di Pagar Kuning atau di Petrosi itu sangat tinggi sekali jiwa sosialnya masyarakat Timika, sehingga menurut saya sebagai seorang Gen Z, taman kota di Timika itu sangat teramat penting. Kita sebagai anak muda Gen Z, ini kan ada dua hal yang menjadi konsentrasi kita saat ini. Yang pertama adalah aktif bersosial media, dan yang kedua adalah senang berrekreasi, kayak gitu. Nah, jadi kalau Gen Z senang dengan media sosial, membuat konten, saya pikir adanya taman kota ini akan membuka kreativitas yang lebih banyak lagi bagi Gen Z untuk berselancar di sosial media dan juga mengaktualisasikan apa yang menjadi keindahan kota Timika melalui sosial medianya. Terus yang kedua adalah adanya taman kota ini menjadi tempat yang refreshing bagi kalangan Gen Z, karena sejauh ini Gen Z lebih banyak menghabiskan waktunya dengan sendirian di kamar. Nah, dengan adanya taman kota ini diharapkan bisa lebih bersosialisasi dengan masyarakat banyak melalui adanya taman kota ini, seperti itu. Seberapa penting taman kota dibuat itu menurut saya karena dengan adanya taman kota kan kita sebagai anak muda juga bisa menjadikan taman kota ini untuk menjadi tempat pariwisata kita, tempat bersantai bareng keluarga dan nongkrong juga. Oke, menurut kamu sendiri apa syarat utama sebuah taman kota? Dan kira-kira fasilitas apa aja yang diperlukan buat taman kota? Mungkin kalau menurut saya syarat utama sebuah taman kota ya membutuhkan landasan kawasan yang sangat baik. Nah, terus dia mempunyai kawasan yang bersih, keamanannya juga harus sangat dijaga. Fasilitas apa saja yang perlu
ada di sebuah taman kota yang mungkin taman bunga, terus tempat skateboard juga untuk anak-anak muda di Timika, terus gazebo kalau perlu, biar anak-anak muda bisa membawa keluarganya untuk bersantai di sana. Syarat utama adanya taman kota ini menurut saya yang paling penting adalah pertama, taman kota itu tidak jauh dari pusat kota atau pusat keramaian sehingga mudah diakses oleh kalangan Gen Z. Yang kedua, bahwa taman kota itu dia harus memiliki fasilitas-fasilitas yang mampu menjawab kebutuhan Gen Z dan juga masyarakat pada umumnya. Salah satu contohnya misalnya dengan adanya taman kota ini diharapkan menjadi pusat untuk bersosialisasi. Kemudian juga karena saya sebagai anak-anak Gen Z aktivis, saya pikir adanya taman kota ini menjadi panggung utama bagi Gen Z untuk mengekspresikan apa yang menjadi kreativitasnya. Terus yang ketiga, Gen Z ini saat ini juga cenderung pengen berwirausaha. Jadi adanya taman kota ini bisa memberikan multiplier effect dalam membuka pos-pos ekonomi bagi Gen Z ke depannya. Menurut saya syarat utama untuk taman kota tentunya yang pasti lahan, yang kedua dia harus mudah dijangkau oleh masyarakat maupun Gen Z itu sendiri, dan yang berikutnya yang pasti harus safety tentunya. Dan fasilitas yang menurut saya sebagai Gen Z harus ada di taman kota tentunya tempat atau taman bermain untuk anak-anak, dan juga sekiranya yang bisa ada lahan olahraga untuk Gen Z itu sendiri seperti skateboard dan lain-lain. Kira-kira di wilayah mana yang paling pas dibuat taman kota di Timika? Kalau untuk saya pribadi ya, taman kota harus berada di wilayah sekitaran Petrosi dan sekitarnya, karena menurut saya itu yang paling strategis dan mudah dijangkau oleh kalangan masyarakat tentunya, dan itu yang biasa kita lihat anak-anak suka nongkrong di sana. Jadi menurut saya wilayah yang paling strategis sepertinya harus di sekitaran wilayah Petrosi. Dan juga yang menjadi alasannya karena kita lihat sendiri di Timika nih, tempat wisata mungkin ada, tapi sangat teramat minim sekali dan juga jauh. Kalau kita mau pergi, contohnya ya, ke hutan mangrove itu jauh sekali di Pomako. Bahkan kita anak-anak muda nih, kalau mau mandi-mandi pasti carinya kali. Pantai itu jauh sekali di ujung sana. Jadi menurut saya kalau memang mau dibuatkan taman kota, haruslah yang di tengah-tengah, yang strategis, yang bisa mudah dijangkau oleh kalangan masyarakat. Nah, di wilayah yang paling tepat menurut saya, karena tadi saya sudah sampaikan bahwa yang paling mantap itu yang paling dekat dengan masyarakat umum, sehingga mudah diakses, mudah dijangkau, dan juga kita harapkan itu juga gampang dirawat dengan intervensi pemerintah tapi juga kesadaran masyarakat. Dan yang paling strategis itu adalah lapangan pasar lama, karena sampai saat ini lapangan pasar lama itu masih kosong dan juga di sana luas, sehingga membangun fasilitas untuk taman terbuka hijau itu saya pikir sangat strategis. Nah, dengan adanya taman fasilitas ruang terbuka hijau itu juga akan menjadi ikon baru kota Timika dan juga menjadi sesuatu yang diidam-idamkan untuk selalu dihadiri oleh masyarakat ke depannya. Taman yang paling pas dibuat di Jalan Petrosi, karena di Jalan Petrosi ini belum ada pembangunan yang banyak, terus dia mempunyai kawasan yang sangat luas dan juga salah satu tempat yang sangat ramai dikunjungi oleh anak muda dan orang-orang tua di sana. Jadi itu adalah tempat yang sangat pas di Jalan Petrosi. Nah, kan di Timika ini belum ada taman kota. Yang kamu ketahui, Gen Z itu biasanya menghabiskan waktu untuk berkumpul sama teman-teman tuh di mana? Kalau yang saya ketahui sendiri, biasanya kami Gen Z kalau mau menghabiskan waktu ya, karena tidak ada taman kota, biasanya tuh anak-anak suka nongkrong di Petrosi, di Pagar Kuning, dan juga di beberapa kafe yang ada di Timika. Dan juga untuk yang lainnya, kalau mau refreshing biasanya palingan ke kali doang sih Gen Z. Ini sebenarnya yang harus dijawab oleh pemerintah, bahwa saat ini Gen Z menghabiskan waktunya tidak di taman kota, tapi akhirnya menggunakan fasilitas-fasilitas umum yang tidak seharusnya digunakan tapi akhirnya digunakan. Salah satunya misalnya lari sore di Jalan Petrosi. Sana kan kendaraan banyak, terus kebanyakan lari sore itu di atas jalan umum kayak gitu. Kita harapkan dengan ruang terbuka hijau ini akhirnya menjadi tempat olahraga Gen Z di ruang terbuka hijau itu, kakak. Saya Muhammad Amin, anak muda Gen Z, juga aktif di Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Mimika. Hari ini saya sangat berbahagia karena Papua 60 Detik membuka ruang aspirasi bagi generasi Gen Z. Nah, teman-teman semua, kalau ada ide dan juga gagasan baru untuk kabupaten ini, jangan lupa tuangkan di Papua 60 Detik Zona Gen Z. Mantap! Jangan lupa saksikan Zona Gen Z di Papua 60 Detik.